Halo guys, selamat datang di channel Arkan Rusdi. Nantinya di channel ini, akan ada berbagai konten seperti pembelajaran dan lain-lain. Suara saya ini bukanlah suara asli dari orangnya, tetapi sudah dimodifikasi di aplikasi pendukung. Pada video pertama ini, kali ini kita akan membahas salah satu materi pembelajaran fisika, yaitu gelombang bunyi. Tapi sebelum itu, please like, comment, share video ini, dan subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya dengan memencet tombol lonceng agar kalian dapat notif updatean konten channel ini. Enjoy this video. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium yang paling umum digunakan, seperti saat kamu berbicara dengan teman kamu. Suara yang kamu keluarkan itu awalnya dari pita suara yang menggetarkan udara di sekitarnya, lalu, getaran tersebut merambat hingga akhirnya diterima oleh telinga teman kamu sebagai lawan bicara dan akhirnya teman kamu bisa menangkap bunyi atau suara yang kamu keluarkan, tapi, bukan berarti udara hanyalah satu-satunya medium yang bisa menghantarkan suara. Benda padat dan cair pun dapat menjadi medium. Semakin rapat medium, semakin cepat pula bunyi dapat merambat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bunyi audiosonik 20 Hz sampai 20.000 Hz, dapat kita dengar secara baik. Kemudian yang kedua yaitu bunyi ultrasonik, lebih besar dari 20.000 Hz, sahabat tidak dapat mendengarnya, namun ada beberapa hewan yang dapat mendengarnya seperti kelelawar, anjing, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu bunyi infrasonik, kurang dari 20 Hz, hewan yang dapat mendengarnya yaitu gajah, jangkrik, dan lain-lain. Masih semangat kan belajarnya? Sudah pasti, guys, pernahkah kamu perhatikan ketika ada ambulans datang dari kejauhan bunyi sirinenya sudah terdengar oleh kita, ternyata bunyi yang kita dengar berbeda dengan bunyi sirinenya loh. Mengapa demikian? Hal ini karena perbedaan frekuensi yang didengar dan yang dihasilkan. Keadaan ini biasa disebut efek Doppler. Apakah itu? Bagaimana pengertian dan rumus efek Doppler? Simak penjelasan berikut. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johannem Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya, ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirinenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar makin tinggi. Ketika ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirine yang terdengar akan semakin mengecil. Dan inilah persamaan dari efek Doppler tersebut. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian tanda. Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar, Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Cukup sekian di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan semoga konten ini bermanfaat bagi pemirsa. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Arkaan Rusdi. See you in next video. Sayonara.